Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 09105803190003, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Yang pertama yaitu Teknik Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah. Yang pertama yaitu pertimbangan melaksanakan pengawasan. Di sini terdapat beberapa metode dan teknik pengawasan, diantaranya yaitu 1. Pengawasan dengan pengecualian, 2. Pengawasan terhadap hasil atau produksi atau output, 3. Pengawasan anggaran, dan yang keempat yaitu pengawasan mutu terpadu. Yang kedua yaitu dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan A. Kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional, yaitu sistem pengawasan harus sesuai dengan sikap pekerjaan atau operasional yang diawasi. B. Menghasilkan umpan balik, yaitu sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. C. Melaporkan penyimpangan, yaitu sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. D. Efisien dan ekonomi, yaitu sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. E. Fleksibel, yaitu sistem pengawasan harus dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. F. Mengembangkan pengawasan diri sendiri, yaitu sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. G. Memperhatikan faktor manusia, yaitu pada dasarnya manusia itu tidak sedang diawasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. B. Yaitu teknik pengawasan pelaksanaan kebijakan umum. Urgensi pengawasan kebijakan secara umum, ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota untuk kepentingan pengawasan umum ini. Pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten atau kota. Muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya yakni 1. Perda yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat. Ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat. Yang kedua yaitu perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu perda yang memuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. Yang keempat, perda yang membuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuan lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat. Walau dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka wewenang tersebut diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri.
Lazimnya, jangka waktu penangguhan hanya 6 bulan karena jika terlalu lama akan mengakibatkan tindak adanya kepastian hukum. C. Teknik pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Yang pertama yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. 4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. 5. Pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten atau kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.